6 cara membangun hubungan bisnis jaringan yang kuat. Jadi dalam membangun bisnis jaringan sebenarnya tidak semudah seperti banyak teori. Benar nggak? Prakteknya membangun bisnis jaringan itu tidak mudah. Tapi ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendekati kemudahan itu. Yang pertama ketika kita prospek, lihat orang itu lihatlah dia sebagai seorang manusia sebagai orang bukan wah prospek ini di jidatnya ada uang gitu. Maksudnya lihat prospek itu bukan uang jangan lihat uang. Jangan wah ini kalau dia masuk, kalau dia ikut grup saya nanti begini gitu ini leader hebat apa, jangan begitu. Jadi lihatlah prospek kita, lihat orang yang kita prospek itu sebagai seorang manusia biasa. Jadi jangan terlalu menaruh harapan tinggi, wah nanti kalau dia jalan dia kan pengusaha, dia leader bagus, leader terkenal gitu sehingga di mata kita itu udah banyak gitu, wah nanti hasilnya bagus gitu, seperti itu. Jadi seperti kita memikirkan ada uang di kepalanya dia gitu biar kita bisa ambil gitu. Jadi itu bisa berbanding terbalik karena apa? Seorang leader yang berpengalaman atau sukses di masa lalu belum tentu bisa sukses di masa depan atau ke masa depan. Karena apa? Bisa jadi sukses di masa lalu itu hanya sebagai sejarah gitu. Karena apa? Mungkin dia 10 tahun lalu sukses, tapi 5 tahun ke depan belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena mungkin jaringannya aja nggak percaya gitu. Misalnya dia lagi suksesnya 10 tahun lalu, terus kita prospek sekarang, kita berharap wah itu kalau dia si leader itu ikut di jaringan kita, itu bisa jaringan yang lama-lama bisa ikut lagi. Belum tentu. Beda cara beda zaman, beda cara gitu. Jadi jangan terlalu berharap gitu Jadi kalau kita prospek siapapun kita anggap itulah sebagai orang biasa yang nanti bisa kita bimbing atau kita bina gitu. Karena tantangan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu dengan sekarang dan yang akan datang itu jauh berbeda. Beda cara juga gitu loh. Terus yang kedua, jadikan orang prospek bagian dari bisnis kita. Itu apa artinya? Jadi kalau kita bisnisnya produk apa misalnya, kita anggap ini adalah produk dia juga gitu. Bagaimana caranya? Dia harus mungkin merasakan dulu manfaatnya gitu kan. Walaupun mereka mungkin belum join loh. Mungkin kita kasih sampel, kasih testimoni sehingga dia merasakan gitu. Jadi buat dia merasakan dulu manfaatnya, nyaman dengan kita, nggak usah kita push untuk join segera gitu, sehingga mereka nanti akan dengan sendirinya akan menyerahkan diri kalau sudah nyaman, memang misalnya produk yang bermanfaat, melihat progres penghasilan kita juga ada gitu, mereka pasti akan menyerahkan diri gitu. Yang ketiga, kirim pesan. Jadi kita harus rajin kirim pesan, entah itu WA, entah itu di Telegram Pesan apa? Pesan-pesan bisnis mungkin. 20%-nya bisnis, yang 80%-nya lebih ke pendekatan pribadi pendekatan spiritual, pendekatan bisnis, pendekatan macam-macam. Pokoknya intinya kita ada perhatian. Jadi nggak putus kontak gitu dengan si prospek ini. Yang keempat, terhubung di media sosial. Jadi gini, kalau kita sudah prospek orang tersebut, selayaknya kita pengen tahu lah pasti harus tahu Facebooknya apa, minta Instagramnya apa, alamat Instagramnya, mungkin punya YouTube, mungkin punya TikTok. Nah, kenapa? Agar kita tahu aktivitas dia dia posting apa, dia sedang ngapain gitu, di mana, itu kan bisa direkam di
media sosialnya dia. Jadi kita tahu gitu kebiasaan dia tuh apa. Lama-lama kita kan dari aktivitas itu kita akan tahu bagaimana cara memfollow up orang tersebut gitu. Dengan cara apa atau kapan waktunya. Nah, kira-kira seperti itu. Pendekatan itu adalah pendekatan yang ya cukup memakan waktu juga, tidak instan gitu. Yang kelima, bantu mereka tanpa alasan. Jadi secara filosofis ketika kita membantu, sebenarnya kita menerima gitu. Ketika kita memberi, kita menerima gitu. Kalau kita memberi secara ikhlas, ya kita menerimanya apa? Ya pahala gitu. Kalau orang yang kita beri itu senang menerimanya, ya kita juga dapat senangnya juga gitu. Oh, ternyata perhatian saya tidak sia-sia karena apa? Yang saya beri sesuatu entah apa ya, entah hadiah, entah apa. Orang itu suka dan kita kan akan senang juga gitu. Nah, kira-kira itu secara manusiawinya, secara filosofisnya. Nah, secara agama, ketika kita memberi sesuatu pada orang lain dan orang lain senang, ya kita dapat pahala, kan gitu. Nah, yang keenam, jika Anda diundang ke suatu tempat atau suatu acara oleh prospek kita, Anda datang. Nggak ada alasan Anda tidak datang. Kenapa? Untuk melakukan pendekatan, kita harus menghargai orang lain, ya kan? Kalau diundang ya datang. Kalau misalnya ada diundang di acara, ya kita datang karena diundang gitu. Iya nggak? Nah, ketika kita sudah dekat, ya sudah mulai dekat, nyaman apa, nah prospeknya kan bisa kita lanjutkan gitu. Dan itulah memudahkan kita membangun hubungan bisnis ya, terutama hubungan bisnis jaringan. Karena bisnis jaringan itu lika-likunya nggak sesederhana yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Itu butuh waktu pendekatan, butuh waktu apa ya? Biar kita juga ada apa istilah kecocokan gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Dan ketika nanti prospek kita percaya sama kita, sudah enak ngobrolnya, sudah saling percaya, itu tinggal tunggu waktu aja, pasti dia akan ada di bisnis kita. Dan itu biasanya long life. Oke? Sekian, see you at the top, be your own boss.